Tidak terasa Januari segera berakhir dan kita akan memasuki bulan Februari. Untuk beberapa kampus, ada yang masih mungkin melaksanakan ujian akhir semester, tapi juga beberapa kampus sudah akan memulai kegiatan belajar mengajarnya. Bagi saya juga yang sebagai dosen, ini tidak terasa saya juga sudah akan mulai mengajar lagi minggu depan dan harus mulai mempersiapkan diri, materi-materi ajar, kemudian apa kira-kira contoh kasus yang akan diberikan ke mahasiswa. Nah, bagi kalian sendiri, para adik-adik mahasiswa, semester depan ini Anda harus sudah mulai persiapkan dari sekarang. Apa yang dipersiapkan? Nanti jangan lupa ketika silabus dibagikan dari mata ajar atau mata kuliah yang Anda ambil, lihat di silabus apa buku wajib dan buku tambahannya. Nah, Anda beli deh buku wajib yang digunakan di perkuliahan tersebut. Beli buku yang original. Buku original itu biasanya banyak berisikan materi-materi tambahan yang bisa Anda akses secara digital 24/7, ya kan? Nah, di situ Anda bisa belajar nanti. Jangan lupa buat target dulu. Berapa kira-kira IP semester ini yang Anda minimal harus diperoleh. Kemudian juga jangan lupa Anda mempersiapkan diri Anda supaya Anda terus sehat sehingga mampu terus menghadiri kegiatan perkuliahan dosen dan asisten dosen 100%. Jangan lupa untuk memperhatikan apa yang diajarkan di kelas dosen dan di kelas asisten. Diulangi lagi ketika Anda sudah di rumah, pelajari lagi. Nah, ya. Kembali tadi persiapan buku yang baik adalah buku yang original. Tadi berisikan materi-materi tambahan seperti buku-buku yang diterbitkan di penerbit Salemba yang ada kode e-learningnya, itu berisikan materi-materi tambahan pembelajaran digital yang Anda bisa akses selama 6 bulan secara percuma atau gratis dengan membeli buku originalnya, ya, dengan membeli buku originalnya. Oke, apa aja isinya nih e-learning yang ada di buku-buku penerbit Salemba 4? Yang pertama ada video pembelajaran, itu membahas materi yang ada di bab-bab yang ada di buku. Jadi kalau Anda sudah mengikuti kegiatan perkuliahan, kemudian Anda sudah mendengarkan penjelasan dosen, kemudian Anda masih kurang paham atau ingin mengulang, Anda bisa akses tuh videonya, video pembelajaran. Anda bisa suaranya diperbesar, kemudian juga mungkin diperlambat kecepatan dari videonya, bisa diulang-ulang. Nah, itu akan semoga dapat membuat Anda lebih memahami tentang materi yang ada di perkuliahan. Kemudian ada juga soal-soal kuis yang Anda bisa kerjakan secara mandiri dan nanti ada hasilnya untuk mengukur seberapa baik pemahaman Anda terkait dengan materi yang ada di buku. Nanti di soal-soal tadi itu ada jawaban lengkapnya loh. Anda bisa belajar juga tuh. Oh, ternyata salahnya ini. Oh, harusnya masuknya ini segala macam. Nah, itu ada. Kemudian ada juga video soal dan pembahasan. Di situ Anda bisa melihat nih, kalau ada soal-soal latihan, ini bagaimana sih soal-soal latihan bentuknya, kemudian bagaimana cara menjawabnya agar menjawab dengan baik. Jadi kalau nanti Anda ada kuis atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester, Anda tidak bingung lagi seperti apa ya kira-kira soalnya, menduga-duga. Karena Anda sudah dapat di video soal pembahasan yang ada di e-learning di buku penerbit Salemba. Nah, ada beberapa e-learning juga yang memberikan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi ketika kalau kita flashback sekarang, kata Menteri Pendidikan sekarang, kata ujian mau diganti karena itu konotasinya katanya membuat menjadi menakutkan. Katanya hidup aja sudah ujian, maksudnya tambah lagi ujian. Nah, itu hanya kelakar sedikit ya. Jadi ketika menghadapi ujian tengah semester, ujian akhir semester, biasanya adik-adik mahasiswa ini stres nih. Aduh, bisa nggak ya nanti ya? Aduh, nilainya bagaimana ya? Lulus apa enggak ya? Nah, untuk menghilangkan keraguan, ketakutan seperti itu, Anda harus belajar. Nah, di persiapan menghadapi ujian tengah semester, ujian akhir semester yang secara digital Anda bisa akses, itu Anda diberikan contoh-contoh kira-kira soal ujiannya seperti apa ya. Tapi bukan bocoran ya, bukan bocoran sekali lagi. Ini hanya perkiraan, prediksi. Nah, Anda bisa kerjakan, nanti Anda lihat nih hasilnya. Waduh, ternyata hasilnya masih di bawah 60, berarti Anda harus belajar lagi. Dan di situ juga akan diberikan terkait jawaban-jawabannya. Jadi itulah keuntungan membeli buku yang original. Oke, kesimpulannya, ayo kita bersama-sama, adik mahasiswa juga dengan para dosen, menghadapi
semester berikut dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, bekerja keras, belajar. Semoga nanti di akhir semester, target IP semester yang Anda, yang para adik-adik mahasiswa inginkan, itu bisa tercapai. Kemudian nanti hasilnya indeks prestasi kumulatifnya atau kumulatifnya pun juga tercapai, dan Anda bisa lulus tidak hanya dengan IPK tinggi, Anda paham akan materi-materi yang ada di perkuliahan yang dapat menunjang nanti karir Anda di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Oke, tetap semangat dan selalu belajar.